Dua pejabat BUMN daerah, yakni Kepala Cabang Kantor Pos Sungai Nyamuk dan Kepala Kantor Pos Kota Tarakan, berinisial CH dan TB, diamankan Polres Tarakan bersama satu tersangka lainnya bersama 2.000 pieces kosmetik ilegal pada Senin siang 7 Maret 2023. Kedua kepala kantor pos ini terlibat dalam peredaran kosmetik ilegal dan ditetapkan sebagai tersangka. Terbongkarnya sindikat perdagangan kosmetik ilegal ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya perdagangan dan pengiriman kosmetik dalam jumlah besar masuk ke Kota Tarakan. Berdasarkan informasi itu, unit Resmo Polres Tarakan kemudian melakukan penelusuran dan menemukan sebuah mobil box milik kantor pos Tarakan sedang memuat 19 koli barang pada tanggal 27 Februari 2023 lalu di Pelabuhan SDF sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Mobil box itu pun kemudian digiring ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Hasilnya ditemukan sekitar 2.000 lebih pieces kosmetik ilegal berbagai merek yang diduga dari Filipina dan Malaysia. Berdasarkan penemuan itu, petugas kemudian melakukan penelusuran. Akhirnya petugas berhasil mengamankan seorang kurir berinisial JA yang membawa kosmetik ilegal itu dari Tawau masuk ke Nunukan. Dari Nunukan kemudian tersangka mengantarkan 19 koli kosmetik ilegal itu ke kantor Pos Nyamuk dan atas izin dari Kepala Cabang Kantor Pos Nyamuk yakni CH. Paket itu kemudian dikirimkan ke kantor Pos Tarakan. Dengan sepengetahuan TB Kepala Kantor Pos Tarakan yang kemudian rencananya akan didistribusikan ke Tarakan dan seluruh Indonesia. Dari penelusuran itulah petugas akhirnya juga mengamankan Kepala Kantor Pos Cabang Sungai Nyamuk dan Kepala Kantor Pos Tarakan, yakni CH dan TB, serta mengamankan 19 koli yang berisi 2.946 kotak kosmetik ilegal yang berbahaya dari berbagai merek. Sementara itu tersangka lainnya yakni M yang diduga seller terbesar di Kaltara masih dalam pengejaran polisi dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Buat rekan-rekan, dari hasil pemeriksaan mendalam yang kami lakukan dalam ini total berapa kilo? 388 kilo. Satu bulan ini saja, dari satu bulan terakhir itu 9 ton. Berarti kira-kira 21 kali lipat daripada apa yang tergelar di depan kita ini. Ini luar biasa dampak kerusakannya sebetulnya dari penggunaan bahan-bahan berbahaya ini untuk masyarakat. Para tersangka dikenakan pasal 197, Juntoh pasal 106 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau pasal 196 junto pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHU pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Tim Liputan Ekuator TV.